Dibantu PSSI hingga Menpora, Shin Tae-yong full senyum timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up grup F. Di pertandingan terakhir, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas. Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu tim kuat Asia. Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Tae-yong tampil apik di partai kualifikasi. Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk Merah Putih adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Selain Maarten Paes, skuad timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Garuda. Jadwal Liga 1 untungkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1. Hal ini jadi keuntungan timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator liga untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Pemain Eropa siap dinaturalisasi. Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan, yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI pastikan timnas Indonesia kembali berkandang di GBK mulai Oktober. Rumput harus bagus dan sekelas Euro. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia akan kembali berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober. Timnas Indonesia tidak dapat memakai SUGBK untuk satu partai kandang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia bakal bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim berjulukan skuad Garuda itu masih menunggu lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. AFC akan menggelar drawing untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni. Erick Thohir meminta pusat pengelola kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK untuk memperbaiki rumput SUGBK yang kurang layak sejak beberapa bulan terakhir. SUGBK kerap dipakai untuk kegiatan non-sepak bola seperti konser musik hingga kampanye sehingga rumputnya rusak dan tidak dapat pulih tepat waktu ketika timnas Indonesia bertanding. Erick Thohir membandingkan rumput SUGBK dengan stadion-stadion yang menjadi tuan rumah Euro di Jerman. SUGBK disebutnya harus bisa mencontoh itu. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga sudah berharap bahwa SUGBK hanya digunakan khusus untuk sepak bola, jangan konser musik. FIFA merilis peringkat terbaru. Rilis itu dikeluarkan pada Kamis 20 Juni 2024. Timnas Argentina masih ada di posisi nomor 1 dunia. Sementara timnas Indonesia tak mengalami perubahan peringkat. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini tetap ada di posisi ke-134, atau sama seperti peringkat periode sebelumnya. Maarten Paes masih gantung, kenapa Shin Tae-yong tidak panggil Cilus Margono? Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil mendapatkan suntikan tenaga baru pemain diaspora di posisi penjaga gawang Maarten Paes. Kiper yang kini bermain bersama FC Dallas di Major League Soccer ini sudah mendapat rekomendasi dari DPR RI untuk dinaturalisasi sejak bulan Maret lalu. Akan tetapi pada waktu itu hanya ada Nathan Chu Aon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen yang berhasil dinaturalisasi. Sedangkan Paes baru menyusul mengambil sumpah kewarganegaraan pada April lalu.
Namun kendati telah resmi menjadi seorang WNI, Maarten Paes tidak serta-merta bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sebab ia belum menyelesaikan proses perpindahan federasi yang terbentur oleh statuta FIFA. Karena prosesnya yang belum selesai, timnas Indonesia pun belum bisa menggunakan jasanya. Termasuk di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Lantas mengapa Shin Tae-yong tidak memanggil Chirus Margono? Padahal secara postur dan skill kiper 22 tahun itu tidak kalah dengan Maarten Paes. Dirinya juga sudah mengembalikan status WNI miliknya dengan mengambil sumpah pada Maret lalu. Usut punya usut, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu rupanya memiliki alasan tersendiri untuk tidak memanggil Chirus Margono. Rupanya, Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melihat bagaimana permainan kiper klub Yunani, Panathinaikos itu. Oleh karena itu, ia belum bisa menganalisa apakah Chirus Margono akan cocok dengan skema permainan yang dimainkan atau tidak. Patut dinantikan untuk proses perpindahan federasi Maarten Paes segera usai. Dan untuk Chirus Margono, semoga Shin Tae-yong segera melihat penampilan sang penjaga gawang agar sang pemain dapat merapat ke timnas Indonesia. Profil Miljan Manhoef, pemain bola Stoke City keturunan Belanda Indonesia, segera gabung dengan skuad Garuda. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, nama Miljan Manhoef mulai mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa diandalkan. Meski saat ini masih aktif memperkuat timnas Belanda di level usia muda, banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap Manhoef mau dinaturalisasi dan membela Garuda di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Inggris, Miljan Manhoef dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Siapa Miljan Manhoef? Miljan Manhoef adalah pesepak bola kelahiran Bamster, Belanda pada 2002. Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Suriname. Sementara kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Pemain dengan tinggi 179 ini dikenal memiliki fleksibilitas posisi yang tinggi, dapat bermain sebagai penyerang, sayap kanan, sayap kiri, hingga bek kiri. Dengan kemampuan serba bisanya ini, Manhoef bisa menjadi opsi menarik bagi pelatih manapun yang menanganinya. Karier sepak bola Miljan Manhoef dimulai sejak usia sangat muda. Ia mengasah bakatnya di beberapa akademi sepak bola di Belanda. Di Vitesse, Manhoef memperlihatkan perkembangan pesat, bergabung dengan tim kelompok umur sebelum akhirnya masuk ke tim senior. Miljan Manhoef juga telah resmi menjadi bagian dari tim senior Vitesse yang berlaga di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Di Vitesse, Manhoef menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Penampilannya menarik perhatian klub-klub lain. Manhoef bergabung dengan Stoke City, klub kasta kedua Liga Inggris Championship. Selain karier klub yang gemilang, Miljan Manhoef juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski sudah memperkuat timnas Belanda, Manhoef masih memiliki peluang untuk memilih tim nasional mana yang ingin ia bela di masa depan. Termasuk kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Miljan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional.
Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia.